jujur ke dirinya sendiri, jadinya apa? Menumpuk. Apa yang ada di pikirannya itu menumpuk, sakit hatinya menumpuk, jadinya apa? Bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya. Akhirnya mungkin jadi malas makan kah, atau misalnya sudah jarang bersosialisasi sama orang. Tapi belum ada pembuktian ilmiah juga bahwa karena kekerasan psikis, stres seperti itu baru akhirnya cepat meninggal. Sebenarnya tidak juga, karena kan kita tidak tahu kalau misalnya ternyata ada penyakit lain atau bagaimana. Tapi kalau misalnya terkait dengan luka psikis, memang Bapak Ibu itu ada layanan sih sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau cari itu banyak sekarang online. Jadi bisa kan biasanya orang malu untuk, apalagi laki-laki biasanya malu untuk cerita ke temannya, cerita ke orang tua atau ke saudara itu agak malu karena masa ada yang begitu ngampe istri, suami istri, kan biasa ada begitu. Jadi sebenarnya kalau memang mau cari pertolongan untuk membagi cerita itu ke orang yang lebih profesional. Kalaupun memang malu sama orang-orang di sekitar Gorontalo takut ketahuan, ada Bapak Ibu layanan gratis itu di internet, banyak kok. Itu jadi sekedar cuma dengar curhat saja, dan ada yang gratis, ada yang berbayar, ada juga yang diketik kalau memang untuk bicara gagap, itu banyak seperti itu. Jadi terkait dengan apakah bisa menyebabkan meninggal, bisa ya bisa tidak, karena memang tidak bisa dipungkiri banyak orang yang stres itu karena tidak bisa mengontrol dirinya. Orang stres itu biasanya betul-betul pikirannya itu mempengaruhi badannya. Jadi orang bisa sakit itu karena sugesti. Karena sugesti ke dirinya, akhirnya bisa sakit. Kalau berlarut-larut bisa meninggal, bisa meninggal kalau misalnya orang tidak bisa menahan dirinya lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, kemudian Ibu siapa tadi namanya? Ibu Asni. Ya, pertanyaan Ibu Asni. Jadi begini. Terkait dengan ceritanya Ibu tadi yang dimisalkannya, yang salah siapa? Itu yang saya bilang tadi, bahwa kalau misalnya kekerasan di dalam rumah tangga itu juga ada, jangan memaksa. Tapi kan kalau kemarin itu ada saya lupa di desa mana, bapaknya itu bilang begini, tapi kan Bu, istrinya itu memang tugasnya melayani. Ini sebenarnya pandangan yang masih bisa dibilang kolot, masih kuno. Iya, karena begini Bapak Ibu, memang betul dalam agama pun seperti itu, perempuan dituntut untuk melayani laki-laki, terlebih khusus suami. Tapi tidak bisa juga dipungkiri kita perempuan juga ada hak untuk menolak. Contoh yang dibilang tadi Ibu Asni, kalau lagi capek masa mau dipaksa? Seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan laki-laki, mau saat itu juga, laki-laki bakalan bilang seperti ini, kalau mana tidak mau biar nanti kita cari di luar. Biasa begitu kan? Pakai alasan seperti itu membenarkan perilaku yang salah. Karena istrinya tidak melayani, makanya cari di luar. Sebenarnya kembali lagi belajar untuk mengontrol diri masing-masing. Seperti itu. Kalau perempuan saja bisa mengontrol dirinya, masa laki-laki tidak bisa? Seperti itu. Ditahan-tahan sedikit, harusnya boleh. Iya. Nah, kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang itu bahkan mohon maaf ini kasarnya, mereka nonton video. Kalau misalnya yang berumah tangga yang maksudnya mungkin baru-baru umur 30-an, awal-awal menikah itu, kalau misalnya saya biasa nonton itu atau baca-baca itu, kalau misalnya di umur 30-an itu, kalau misalnya memang istrinya tidak mau, daripada cari perempuan lain, dia nonton video. Mungkin ada salah, mungkin dalam agama mungkin salah seperti itu. Tapi begini, kembali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa jalan hukum Indonesia sama hukum agama, tidak bisa sejalan itu, akan tabrakan, tidak bisa dikasih sama. Jadi memang untuk terkait dengan hal itu Bu, komunikasi. Mungkin caranya yang salah Bu, misalnya Ibu cuma harus bilang begini. Mungkin jangan langsung dibilang, kalau kita tidak mau jangan berpaksa, jangan begitu. Mungkin dibilang, mungkin dielus begini, bilang, sayang, kita masih capek sekali kita ini, besok Joe, sudah begitu. Berarti kalau misalnya sudah coba cara halus, laki-lakinya, suaminya masih tetap paksa. Nah, kalau misalnya begini, yang duluan pukul siapa? Bapak atau Ibu? Bapak yang duluan pukul. Biasanya begini, yang duluan memukul yang salah. Contoh misalnya juga saya kaitkan lagi, misalnya
memukul istri sah. Sama dengan hal ini, kalau suami duluan memukul, suami bisa jadi bisa jadi pelaku. Tapi kalau misalnya istri juga pukul kembali, kalau misalnya menurut saya ya, dan menurut hakim biasanya itu kalau misalnya ibu pukul kembali itu sebagai perlawanan. Tapi pukulnya bagaimana? Jangan sampai ibu cuma dipukul di sini, baru ibu pukul di kepala berkali-kali. Begini. Begini. Tapi sebenarnya kalau misalnya laki yang niaya istri, kenapa? Itu kan, kembali lagi sebenarnya. Jadi tumpang tindih sebenarnya ini. Kita perempuan itu mau berharap bahwa kita disamaratakan. Tapi di satu sisi memang juga kita itu masih merasa bahwa ini tidak adil. Tapi kalau misalnya laki-laki yang bikin hal yang sama ke kita, bagaimana? Masa mereka juga tetap mau dibilang korban? Nah, mereka kan tidak mau. Tapi kembali lagi, kalau misalnya memang kita sudah melakukan hal yang benar, misalnya ibu duluan dipukul, ibu mau lapor, silakan dilapor. Nanti kan juga polisi bakalan cari tahu ceritanya sih bagaimana dari awal sampai akhir, bagaimana ceritanya, tidak serta-merta mau langsung ditetapkan jadi tersangka seperti itu. Jadi memang kalau misalnya itu kembali lagi komunikasi sebenarnya, Bu. Kalau misalnya langsung dikomunikasi, baru misalnya masih berpaksa, dia masih pukul, kalau ibu pukul kembali tidak apa. Iya.